Tadi kita membaca ular adalah binatang yang paling cerdik, ya. Ini dalam Wahyu 12, naga ular tua itu. Ya, Wahyu 20 juga sama ya. Naga, ular, ular itu yang dimaksud bukan ular kecil ya, bukan ular pohon, tapi naga ular tua itu. Ingat-ingat saudara ya, adalah binatang yang paling apa saudara? Cerdik atau arum ya, arum. Mim. Arum ya saudara ya. Tapi kata arum ini artinya bukan cuma cerdik, tetapi juga telanjang. Ya, ketika Adam dan Hawa habis makan buah pengetahuan, maka juga jadi telanjang, jadi arum. Ya, arum. Jadi artinya apa saudara? Terbuka. Itulah arum ya, bacanya arum ya. Cerdik, telanjang, terbuka. Apanya saudara? Pikirannya. Mengapa ular adalah yang paling cerdik? Karena dia adalah reptil. Binatang pertama yang ada di dunia, di daratan, binatang pertama yang ada di daratan adalah reptil, saudara. Ya, itulah makanya ular disebut yang paling cerdik, yang telanjang dan terbuka. Adam dan Hawa juga sama. Begitu dia makan buah pengetahuan, maka terbuka dia. Maka dia tahu kalau dia telanjang. Ya, apakah berdosa? Tidak, saudara. Tapi dibuka. Pak, kenapa mati Pak kalau tidak berdosa Pak? Sama ya saudara ya. Perintahnya, firmannya, kalau kamu makan buah pengetahuan, ya itu penting ya saudara ya. Nanti kita masukkan ke dalam ya. Ya, buah pengetahuan. Jangan diganti-ganti namanya. Pengetahuan saudara, baik dan jahat. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Mati bukan mati begitu, bukan, saudara ya. Yang dimaksud mati, tadinya mereka itu adalah immortal, saudara. Apakah immortal itu kekal? Dewa itu adalah makhluk immortal, ya, misalnya ya. Nah, manusia itu adalah makhluk mortal, ya. Mortal ini artinya juga mati. Pada hari kamu memakannya, sekarang ini kamu immortal Adam dan Hawa, tapi saat kamu makan buah pengetahuan, maka kamu akan mortal. Ya, hari itu kamu akan mortal. Ya, bisa mati. Setelah apa? Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mortal. Ya, karena ada yang baik dan ada yang jahat, maka kamu harus mortal. Kalau kamu tidak mortal, nanti kamu jadi Tuhan. Ya kan? Kamu tahu yang baik dan yang jahat, lalu kamu kekal. Kamu nanti jadi Tuhan. Nggak boleh, kamu harus mati. Ya, jadi bukan karena dosa, saudara ya. Tetapi karena kamu tahu yang baik dan jahat, maka kamu harus mati. Karena untuk kamu bisa masuk ke dunia yang jahat, kamu harus tahu yang baik dan jahat. Dunia ini sudah terkutuk, saudara. Di dalam taman di dunia ini gelap, gulita, ya sudah ada karu-karuan ya. Tetapi di Taman Eden, ya ini kan dunia nih kan. Taman Eden itu ada di sini nih, ini Taman Eden nih. Nah, saya kasih biru ya warnanya ya. Inilah Taman Eden. Tuh Taman Eden tuh ya. Di dalam Taman Eden itu semua indah. Di luar Taman Eden itu semua kacau balau. Makanya Adam dan Hawa ditaruh di taman yang bernama Eden, berbatasan dengan Sungai Efrat, ya Sungai Efrat dan Sungai apa saudara?
Tigris, ya apa? Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya. Terus ada Gihon dan Pison, saudara ya. Ada Sungai Gihon, ya, dan Sungai Pison. Inilah Sungai Gihon dan Sungai Pison sekelilingnya. Laut Merah itu tadinya Sungai Gihon, ya, dan Sungai Pison, Sungai Efrat dan Tigris, ya. Nah, itulah. Kemudian kalau Anda melihat, kemudian Adam dan Hawa disuruh keluar, ya. Waktu di Eden mereka hidup dengan baik-baik saja. Tetapi ketika hidup mereka baik-baik saja, mereka tidak bisa berbuah, nggak bisa beranak cucu, karena di Eden, di paradiso, tidak ada kawin mengawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga, di paradiso. Ya, di paradiso itu tidak ada kawin mengawinkan, saudara. Tidak ada olala bebe. Di dalam surga, di dalam paradiso, di dalam Eden, Eden itu paradiso sama taman Tuhan. Maka tidak ada olala bebe. Jadi Adam dan Hawa walaupun telanjang, mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Ya, sehingga ya kan, waktu mereka disuruh, ayo beranak pinak, berbuah, ya kan, beranak cucu. Ya kan, Hawanya sama Adam tiap hari nyoba terus tuh, Dam, caranya gimana Dam, udah colok sana sini, kok kita bingung colokannya. Begitu mereka keluar, begitu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka langsung ngerti. Wing, 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 wing. Wah, langsung antenanya tegak, saudara. Nah, kayak gitu ya. Makanya, oke, sekarang kamu mesti keluar, diutus keluar. Sekarang kamu sudah siap. Karena kamu sudah mengetahui baik dan jahat, maka kamu sudah siap pergi keluar. Sebelumnya kamu masih naif, ya kan, masih polos, masih lugu. Ya, setelah kamu sudah makan buah pengetahuan, kamu diutus keluar untuk menguasai bukan cuma Eden tapi menguasai bumi, ya. Ya kan? Supaya bisa ke seluruh penjuru bumi, saudara. Dia kuasai bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cucu yang banyak. Tiap hari olala bebe, saudara ya. Tapi bukan di surga, di dunia. Di dunia tempatnya olala bebe, di surga jangan olala bebe, nggak ada ya saudara ya. Nah maka ketika mereka ke dunia yang jahat ini, dunia ini penuh dengan semak onak duri, semak belukar, saudara. Sulit hidup di sana itu, makanya diberi kenikmatan yang namanya seks, ya, yang namanya seks, ya, atau teh suka, ya, diberi kenikmatan supaya jangan kapok, 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 nanti tahun depan bikin lagi satu lagi, kapok, kapok, minggu tahun depan bikin satu lagi, terus ya, tahu tiap mau lahiran bilangnya kapok, tapi tiap tahun bikin anak, saudara, ya kan? Lagi bikin anak, kapan kapokmu, kapan kapokmu, lagi mau anaknya mau keluar bilangnya kapok-kapok, lagi bikin anak bilangnya kapan kapokmu, saudara, repot, saudara, ya kan? uh, Itulah manusia, saudara ya, tetapi dia diberi pengetahuan di dalam Roma 7, ya, kita baca ya Roma 7. Pengantarnya panjang nih saya nih, panjangan nih, tapi nggak apa-apa ya, sampai sini saja pengantarnya. Kita baca Roma 7 ya. Di dalam Roma 7, ya, dikatakan, jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaiknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Kita tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi yang namanya Taurat ini, karena Taurat kita jadi tahu yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa, itulah Torah, saudara. Ya, itulah Torah, makanya ada di sorga. Ya, bukan buat mencobai, bukan buat bikin jebakan, supaya kamu tahu yang baik dan yang jahat. Kamu harus tahu firman Tuhan. Setelah kamu tahu firman Tuhan, kamu diutus keluar memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun kamu berada. Teorinya begitu.
Dasarnya begitu. Enak kan? Gampang kan? Sebelum kamu keluar, kamu dibekali firman Tuhan, nanti akan susah payah. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, kata Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu ke dunia yang jahat, katanya Yehova kepada Adam dan Hawa. Sama kan? Sama. Aku mengutus kamu kepada Firaun, katanya Yehova kepada Musa. Sama, salak. Dari kata salak ya, mengutus. Bukan mengusir, mengutus, salak. Ya. Adam dan Hawa diutus ke dunia yang jahat. Musa diutus kepada Firaun. Ya, kita diutus ke serigala-serigala. Ya, jadi sebelum diutus kita harus tahu firman Tuhan dulu. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kamu jadi lalapan habis, saudara. Kamu harus cerdik seperti ular tadi. Kamu harus punya pengetahuan seperti ular. Tahu yang baik dan yang jahat. Kamu harus punya pengetahuan, saudara. Ya, tapi kamu harus tulus seperti merpati. Itu Roh Kudus. Balik lagi kan, ular adalah binatang yang paling arum, yang paling cerdik. Ya, merpati dia tulus. Ketika dua-duanya sama tahu firman Tuhan, kamu harus ngerti firman Tuhan. Tetapi kamu jangan buat mencari pembenaran. Tapi untuk mencari kebenaran. Titik pendahuluannya sampai di situ. Dan jangan lupa like-nya, di like ya. Di subscribe itu penting, di subscribe, di like, di subscribe.